Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Fazin Amik. Salam sejahtera, semoga sehat semuanya. Kesempatan kali ini kita akan coba memaparkan tentang sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang sistem hukum nasional atau sistem hukum di Indonesia untuk di kelas 11. Ya, dalam mata pelajaran PPKN kelas 11 tentang sistem peradilan di Indonesia ini, yang menjadi kompetensi dasar, yang pertama adalah memproyeksikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang menjadi indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan penerapan sistem peradilan di Indonesia. Yang kedua, menjabarkan proses peradilan pada setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, menemukan contoh-contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Yang keempat, membuat simulasi proses persidangan pada lembaga pengadilan di Indonesia. Yang kelima, menciptakan larangan-larangan berupa slogan, karikatur, dan himbauan untuk tidak melanggar hukum. Ya, ada 3 hal yang akan dipelajari dalam materi kali ini tentang sistem peradilan di Indonesia ini. Yang pertama yaitu tentang tentang peranan lembaga peradilan. Yang kedua tentang tingkatan peradilan. Yang ketiga tentang asas-asas umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Yang pertama tentang peranan lembaga peradilan. Di sini dibagi menjadi 2 subpokok bahasan atau 2 pembahasan. Yang pertama mengenai peranan lembaga peradilan ini, kita akan mencoba mempelajari tentang yang pertama peran dan fungsi penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua tentang peranan lembaga peradilan dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi berbeda ya. Nah, mengenai yang pertama, peran dan fungsi penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum, ada 4 lembaga di dalamnya ya. Ada 4 tersebut, diantaranya yang pertama adalah hakim. Yang kedua ada jaksa. Ya, penegak hukum dalam perlindungan dan penegakan hukum ini ya. Hakim, jaksa, advokat, dan panitera. Nah ini. Hakim, yang pertama tentang hakim itu tak boleh menolak memeriksa perkara-perkara yang diajukan karena hakim adalah tempat pencari keadilan untuk meminta keadilan. Sementara jaksa, kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945. Sementara advokat, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang profesi advokat, advokat itu diartikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam ataupun luar pengadilan. Sementara yang terakhir panitera itu adalah kedudukan panitera di dalamnya merupakan unsur pembantu pimpinan ya dalam hal ini mengenai hukum. Selanjutnya yang kedua mengenai peranan lembaga peradilan dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya ada 2 lembaga peradilan ya di Indonesia. Yang pertama Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi. Nah, mengenai Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 ditegaskan oleh UU atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Nah, apa saja? Di antaranya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, kemudian lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, apa saja tugas dan wewenang Mahkamah Agung? Pertama, mengadili pada tingkat kasasi.
Kedua, memeriksa dan mengurus sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan KPK atau peninjauan kembali. Yang ketiga, menguji secara material atau judicial review tentang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Yang keempat, melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang terakhir, wewenangnya adalah memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara untuk pemberian atau penolakan gerasi. Ya, selanjutnya untuk memudahkan pemahaman kalian mengenai klasifikasi lembaga peradilan tersebut secara hierarkis dapat digambarkan pada tabel berikut. Ya, dengan kata lain, pelaksana peradilan lain di bawah MA itu meliputi diantaranya ada peradilan umum, ada juga peradilan agama, ada juga peradilan militer, ada juga peradilan tata usaha negara. Di sini bisa dibedakan badan-badan pengadilan pada tingkat 1, 2, dan 3 ya. Ini beda. Di tingkat 1 itu ada pengadilan negeri, tingkat kabupaten ya. Pengadilan negeri untuk peradilan umum. Peradilan agama ada pengadilan agama, peradilan militer ada pengadilan militer, peradilan tata usaha negara ada PT-UN ya. Tingkat 2 itu provinsi ya. Provinsi itu untuk peradilan umum itu ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu atau singkat PT ya, di provinsi tingkatnya. Sementara di tingkat pusat itu ada MA. Ya, kalau peradilan agama ada pengadilan tinggi agama provinsi sama MA pusat. Peradilan militer juga sama. Kalau ini kabupaten, ini kota, ini kabupaten, ini kabupaten kota, ini provinsi, dan ini nasional. Itu ya. Kemudian selanjutnya tentang Mahkamah Konstitusi. Ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Ya, tentang Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final atau final. Tugas dan wewenang MK apa? Tugas dan wewenang MK, satu, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ini pertama. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 45. Yang keempat, memutus pembubaran parpol. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, pembahasan yang kedua tentang sistem peradilan di Indonesia ini adalah tentang tingkatan peradilan. Berdasarkan pasal 1/12 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan dan banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ada upaya hukum di dalamnya. Upaya hukum tersebut bisa dilakukan dua hal ya. Yang pertama ini upaya hukum biasa, yang kedua upaya hukum luar biasa. Apa itu upaya hukum biasa? Upaya hukum biasa itu diatur di dalam bab 17 bagian 1 dari pasal 233 sampai 243 KUHP ya, tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua dari pasal 244 sampai pasal 258 KUHP tentang pemeriksaan tingkat kasasi. Nah, upaya hukum luar biasa apa? Pengadilan tingkat kasasi ini sebetulnya kan merupakan pengadilan tingkat terakhir ya. Nah, karena ini tingkatan terakhir, namun demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, masih dimungkinkan seseorang yang berperkara melakukan upaya hukum dan upaya hukum lain berupa PK atau peninjauan kembali atau herziening. Ini berlaku untuk kasus pidana maupun perdata. Ada upaya PK atau peninjauan kembali meskipun sudah di tingkat kasasi. Jadi sangat adil ya, memberikan kesempatan sebanyak mungkin, seadil mungkin kepada setiap warga negara. Yang terakhir pembahasan kali ini adalah tentang asas-asas hukum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Nah, ini mungkin terlalu kecil ya, mohon maaf. Ada asas-asas umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pertama, tentang asas kekuasaan kehakiman yang bebas. Yang kedua, tentang objektivitas. Yang ketiga, tentang
habeas corpus ya, atau ada surat perintah yang jelas dan sah. Yang keempat itu ada asas praduga tak bersalah. Yang kelima itu ada bantuan hukum. Yang keenam itu ada ganti rugi dan rehabilitasi. Yang ketujuh itu ada peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang ke-8 pemeriksaan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Yang ke-9 sidang pemeriksaan pengadilannya adalah terbuka untuk umum. Kemudian yang terakhir itu pemeriksaan dalam 2 tingkat. Nah, itu merupakan asas-asas hukum, asas-asas umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Terima kasih, singkat saja, jangan lupa like, share, dan subscribe.